Dewan juri yang amat arif lagi bijaksana, status quo terkait seleksi penerimaan mahasiswa baru adalah para mahasiswa ini diseleksi berdasarkan kemampuan intelektual mereka. Yaitu yang pertama, mereka dapat masuk ke suatu universitas berdasarkan nilai akademik mereka di sekolah sebelumnya, berdasarkan prestasi mereka dalam bidang akademik maupun non-akademik, berdasarkan tes-tes intelektual seperti tes psikotes, tes minat bakat, dan lain sebagainya. Kami sebagai afirmasi melihat bahwa untuk menyeleksi para calon mahasiswa yang kedepannya akan menjadi pemimpin bangsa ini, bukan hanya memerlukan tes yang hanya berfokus pada intelektual mereka, tetapi juga membutuhkan atau justru yang lebih diutamakan adalah integritas mereka, adalah kejujuran mereka. Karena hasil yang akan kita peroleh apabila kita hanya fokus pada mahasiswa berdasarkan intelektual mereka atau kecerdasan mereka, maka hasilnya akan sama seperti yang ada saat ini di negara-negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Ada orang-orang yang memiliki intelektual yang cerdas, tetapi mereka tidak memikirkan hal-hal yang lainnya seperti nilai-nilai sosial yang pada akhirnya mereka tidak mempertimbangkan itu dan hanya mempertimbangkan keinginan pribadi mereka, dan akhirnya korupsi itu menjadi merajalela. Dan yang perlu saya tegaskan adalah orang-orang yang melakukan korupsi itu adalah orang-orang yang pintar secara intelektualnya, karena untuk mengambil uang negara itu memerlukan suatu kepintaran juga. Tetapi mereka bukan orang yang pintar secara spiritual maupun karakter mereka, sehingga tanpa mempertimbangkan nilai agama, nilai sosial, dan lain sebagainya, mereka mengambil uang rakyat untuk kepentingan pribadi mereka. Oleh karena itu kami ingin mengubah suatu pola yang salah ini untuk kemudian memberikan suatu pola baru yang akan menghasilkan suatu perubahan yang luar biasa juga. Kami ingin mengubah sistem atau mekanisme penerimaan mahasiswa baru, bukan lagi diutamakan kecerdasan intelektual mereka, tetapi yang paling utama, mereka harus diseleksi berdasarkan indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran mereka sendiri atau indeks kejujuran siswa. Dan limitasi yang akan saya berikan untuk mosi kita pada hari ini adalah Indonesia. Karena Indonesia adalah salah satu negara yang juga memiliki tingkat korupsi yang masih sangat tinggi. Dan standar seleksi pertama yang akan kami lakukan adalah indeks integritas sekolah, yang merupakan pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Artinya, pihak sekolah akan memberikan pengukuran kinerja siswa tentang kejujurannya dalam proses pembelajarannya. Pihak sekolah akan mengutamakan nilai-nilai kejujurannya, bukan lagi intelektual mereka. Sehingga pihak sekolah ataupun tenaga pendidik tidak akan bersifat subjektif, tetapi akan bersifat objektif. Mereka tidak akan subjektif untuk hanya membanggakan atau mengutamakan siswa-siswa yang pintar, tetapi akan merangkul semua siswa agar memiliki integritas seperti yang kita inginkan bersama untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Dan semakin berintegritas suatu sekolah untuk menilai siswa secara objektif, akan makin besar juga kemungkinan seorang anak untuk bisa masuk ke universitas yang dia inginkan. Dan standar seleksi yang kedua yang kami maksud adalah indeks kejujuran siswa. Dan indeks kejujuran siswa ini memiliki keterkaitan dengan indeks integritas sekolah. Indeks integritas sekolah akan menilai kejujuran siswa, dan indeks kejujuran siswa ini akan menentukan integritas seorang sekolah tertentu apakah memiliki integritas yang tinggi atau tidak. Indeks kejujuran siswa adalah pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Artinya, penilaian yang sekolah sebelumnya akan sangat berpengaruh untuk diterima seorang siswa itu di suatu universitas atau tidak. Seperti yang telah kita ketahui bersama, ada 3 indikator penilaian dalam sekolah, yaitu berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan selama ini, yang seperti kita ketahui bersama juga, orang-orang selalu mengutamakan indeks atau penilaian berdasarkan pengetahuannya saja, sehingga para siswa-siswi kemudian menerapkan suatu pola yang sama dalam pemahaman mereka, bahwa mereka harus menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hasil yang diinginkan masyarakat dalam pengetahuan mereka. Sehingga kami tidak menginginkan anak-anak atau generasi yang memiliki pola-pola tersebut, pola-pola yang negatif, sehingga kami ingin mengubah pola tersebut menjadi pola yang positif. Dengan cara seperti apa? Yaitu kita mengubah cara atau indikator atau seleksi penerimaan mereka bukan berdasarkan intelektual mereka, tetapi berdasarkan integritas mereka. Dan hal ideal yang akan mampu tercipta dengan hal tersebut, dengan mekanisme kami yang baru ini, adalah akan terciptanya intelektual yang terpelajar, bukan intelektual yang kurang ajar. Dan adapun argumentasi saya sebagai pemerintah dalam mosi kita paling pertama, mengapa harus para calon mahasiswa didasarkan dengan seleksi indeks integritas dan kejujuran siswa? Karena di tahun 2030 nanti Indonesia akan mengalami yang namanya bonus demografi, yaitu artinya adalah populasi usia produktif akan lebih banyak daripada usia tidak produktif. Sehingga di tahun tersebut Indonesia memiliki potensi dan kemungkinan yang sangat besar untuk menjadi negara yang maju.
Sehingga sedari sekarang kita harus mempersiapkan intelektual-intelektual yang kemudian akan bermanfaat untuk Indonesia dan membawa Indonesia ke dalam perubahan, bukannya intelektual-intelektual yang hanya mementingkan diri mereka sendiri dan kemudian menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kemauan mereka. Karena sejatinya sampai saat ini Indonesia belum bisa menjadi negara maju bukan karena Indonesia kekurangan orang pintar, tetapi Indonesia kurang orang-orang yang memiliki integritas atau orang-orang yang berintegritas, sehingga sistem seperti ini harus kita ubah. Bukannya kita mengutamakan intelektual mereka, tetapi haruslah kita mengutamakan integritas mereka. Dan intelektual itu harus kita nomor duakan, tetapi yang tetap kita utamakan adalah integritas mereka. Yang kedua, kenapa hanya di negara-negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi yang akan diberlakukan seleksi seperti itu? Karena di negara-negara tersebut seperti contohnya Indonesia, para generasi selalu dinilai berdasarkan kecerdasan intelektual mereka. Sehingga seperti yang sudah saya katakan di awal, mereka kemudian menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginan atau standar yang diberikan masyarakat tersebut. Sehingga mereka menyontek, mereka melihat di buku saat ulangan dan berbagai kecurangan-kecurangan lainnya mereka lakukan agar bisa mencapai standar yang diberikan masyarakat tersebut, agar tidak diberikan stigma bahwa mereka adalah anak yang bodoh. Sehingga kami tidak menginginkan para generasi kita ini memiliki pola dalam diri mereka bahwa mereka harus menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka mau, tetapi mereka harus memiliki pola dalam diri mereka masing-masing bahwa untuk mendapatkan apa yang mereka mau, mereka harus berjuang keras. Dan caranya kami menerapkan atau mengubah pola yang ada di para generasi itu adalah dengan tidak mengutamakan intelektual mereka lagi, tetapi mengutamakan integritas mereka, kejujuran mereka untuk mencapai sesuatu. Kami ingin menanamkan dalam diri mereka masing-masing bahwa untuk kita mencapai sesuatu tidak diperlukan kecurangan, tetap kita harus mengutamakan integritas kita. Oleh karena itu, mengapa saya menyetujui mosi kita pada hari ini? Dan dampak positif dengan kita menyeleksi mahasiswa berdasarkan dua standar tersebut adalah yang pertama, bonus demografi Indonesia akan dapat termanfaatkan dengan maksimal karena usia produktif tersebut terdiri dari atas generasi-generasi yang berintegritas tinggi, bukannya egois dan menghalalkan segala cara untuk keinginan pribadi. Kedua, korupsi akan mampu ditekan angkanya karena akan didominasi oleh orang yang berintegritas, sehingga tidak akan lagi memperbanyak orang-orang yang ingin melakukan korupsi. Dan yang ketiga, negara-negara maju tersebut negara-negara yang berkembang akan dapat menjadi maju karena tidak ada lagi korupsi, tidak akan ada lagi praktik-praktik korupsi yang akan merugikan semua orang. Oleh karena itu saya sangat bangga untuk menjadi pemerintah dalam mosi kita pada hari ini. Terima kasih.